bagaimana tentang masalah Irak, tentang masalah Palestina. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa tentang masalah ini yang menentukan adalah ulama, bukan saya, bukan ustadz, bukan dai. Ulama, kita tanya kepada ulama bagaimana. Saya perlu kasih penjelasan. Ketika ada suatu nazilah yang menimpa kaum muslimin, ada musibah yang menimpa kaum muslimin, kita melihat dengan dua. Yang pertama kita melihat dengan ainul qadar. Yang kedua kita melihat dengan ainus syara'. Yang pertama kita melihat dengan ainul qadar, bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi dan apa yang menimpa pada diri kita, yang menimpa kepada kaum muslimin, semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah dicatat oleh Allah. Wa ma asabakum min musibatin illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dan tidak ada yang menimpa kamu di muka bumi ini dan juga menimpa diri kamu, melainkan Allah sudah catat di Lauh Mahfuz. Itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Itu ainul qadar. Jadi semua yang menimpa kaum muslimin yang terjadi di mana saja, apakah di Palestina, apakah di Chechnya, apakah di Afghanistan, apakah di Irak, ini semua berjalan dengan takdir Allah. Dan takdir Allah ini hikmahnya banyak, ratusan hikmahnya, yang kita belum tahu tentang hikmah itu. Ini yang pertama. Ya. Kemudian juga dengan ainus syara' kita melihat terjadinya itu ada yang berkaitan dengan asbab perbuatan dosa yang mereka lakukan, atau adanya penguasa yang zalim, atau adanya kesyirikan, atau adanya maksiat. Sebab musibah yang menimpa kaum muslimin dengan sebab itu diantaranya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, apa saja musibah yang menimpa kalian itu dengan sebab usaha tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Kemudian yang kedua dari ainus syara' ini, kita melihat ketika terjadi musibah ini, ketika terjadi peperangan, siapa yang berhak untuk mengatakan? Yang mengatakan masalah ini, menjelaskan masalah ini, siapa yang berhak? Harus jelas. Bukan setiap orang, setiap dai naik mimbar, kita harus jihad. Jihad itu bukan hak kita, bukan hak antum, haknya ulil amri. Dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita berjihad, kita haji bersama siapa? Bersama ulatul umur, abraran kanu am fujjara. Dengan ulil amri, apakah mereka orang-orang baik atau mereka orang-orang jahat? Berarti tentang jihad ini harus ada ulil amri, bukan satu persatu, bukan orang per orang. Ini kaitan dengan ulil amri. Ulil amri yang berbicara masalah ini. Yang menjelaskannya siapa? Ulama yang menjelaskannya. Jadi bukan pribadi, bukan setiap dai bicara masalah Irak menurut pendapatnya. Bukan. Menurut koran, menurut majalah, menurut berita. Menurut berita dari siapa? Berita dari Yahudi. Kemudian kita berpendapat. Nggak benar seperti itu. Jadi yang menentukan nazilah itu ulama. Maka ada istilah fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil. Fikih tentang nazilah itu yang menentukan ulama. Jadi antum harus paham. Kalau antum tanya kepada ustadz, ya kita nggak bisa jawab. Kita tanya kepada para ulama bagaimana jawaban mereka. Nah, kemudian jawaban itu dibacakan kepada umat ini, bagaimana pendapat mereka. Jadi nggak gampang menjelaskannya atau berpendapat kita. Kalau dikatakan bagaimana kita, apakah membantu kaum muslimin? Kalau membantu kaum muslimin, ya semua kaum muslimin ya kita bantu. Jelas, muslimin yang betul-betul lemah, yang mereka butuh pertolongan ya dibantu. Cuma yang perlu anda ketahui di Irak itu, bahwa Saddam sendiri adalah orang yang zalim, dan partai-partai Ba'ath. Partai Ba'ath ini mereka nggak sholat, nggak puasa, nggak segala macam. Itu partai Ba'ath. Gimana kita mau doakan orang yang seperti itu? Sholatnya tidak. Kemudian pemerintahnya sekuler. Kemudian 50% penduduk Irak ini Syiah. Ya 60%. Hanya sedikit saja dari Muslim yang Sunni. Kalau dikatakan kita bagaimana mendoakan mereka? Ya boleh mendoakan. Tapi soal qunut nazilah nanti dulu. Karena berbeda pendapat ulama dalam masalah ini. Untuk qunut nazilah nanti dulu. Kita lihat bagaimana penjelasan ulama. Penjelasan Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah,
Kunut nazilah itu ya ulil amri yang menentukan. Kemudian Shalih Fauzan juga, kita doakan kaum muslimin, tidak mesti dengan kunut nazilah, kita doakan kaum muslimin. Tetap mendoakan kaum muslimin. Yang tertindas kita doakan, tapi untuk nazilah kita lihat dulu. Untuk nazilah kita lihat dulu. Jadi tergantung pada ulil amri. Kalau Dr. Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia yang sekarang ini, seorang alim, seorang dai yang alim yang dipuji oleh para ulama, dia mengatakan bahwa kunut nazilah itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ya Rasulullah di masjidnya Rasulullah, tidak masjid-masjid kampung yang lain. Artinya ulil amri yang melaksanakan nazilah itu. Itu pendapatnya Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ada 3 pendapat. Ada fotokopinya. Saya punya fotokopinya, itu bisa dibaca nanti.